Alhamdulillah pada kesempatan ini di Hari Guru ini kita akan berdiskusi, kita akan mengkaji bagaimana pendidikan yang memiliki peran strategis bagi perkembangan bangsa ini bisa kita sinergikan ya, kolaborasikan dengan gerakan-gerakan filantropi gitu ya, baik dari gerakan zakat maupun sedekah dan lainnya. Saya izin untuk menyampaikan slide dulu ya. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dimensi zakat yang mana ini akan kita sinergikan untuk mengelola persoalan-persoalan pendidikan. Kalau kita lihat pertumbuhan penduduk pada hasil sensus 2020, ini bisa kita lihat bahwa pada periode ini Indonesia ini mengalami bonus demografi ya untuk kalangan milenial dan Gen Z. Yang mana kalangan ini adalah kalangan usia-usia produktif ya, usia-usia remaja, usia-usia angkatan muda. Nah, angkatan muda inilah yang nanti tentu akan menjadi penopang ya, pelanjut dari generasi kehidupan berbangsa kita. Dengan demikian, peran pendidikan ini akan menjadi peran yang signifikan untuk menentukan bangsa kita ke depan. Peran pendidikan bagi anak-anak generasi kita ini tentu inilah yang akan membentuk ya, yang akan membentuk bagaimana masa depan kita ke depan. Itu karena hari ini Indonesia sedang kebanjiran pada usia milenial dan Gen Z ini, yaitu di usia-usia remaja dan produktif. Seperti tadi sudah disampaikan oleh baik oleh Pak Bambang juga Pak Jajang, bagaimana pendidikan itu hari ini berjalan, terutama dipengaruhi dengan dampak pandemi COVID-19 yang terjadi sudah hampir mencapai 2 tahun ini ya. Nah, tadi begitu banyak sekali beberapa hal yang disampaikan, begitu signifikan pengaruh dari COVID ini, ya, baik dari aspek pola pembelajaran maupun juga aspek faktor kemiskinan siswanya itu sendiri. Nah, baik tadi disampaikan bagaimana COVID ini menjadi menghambat ya terhadap pembelajaran secara langsung, sehingga pembelajaran harus kita laksanakan secara online, secara digital, secara virtual. Nah, juga bagaimana tadi disampaikan dengan COVID ini meningkatnya tingkat kemiskinan yang berdampak pada siswa yang rawan melanjutkan pendidikan. Nah, tentu inilah akan menjadi tanggung jawab kita semua, dan tentu peran Basnas Kota Bandung dalam hal ini sebagai lembaga yang mengelola keuangan dari dana umat, tentu menjadi perhatian yang penting juga ya, terkait bagaimana dampak dari COVID ini bisa kita minimalisir dampaknya. Selain pada tingkat kemiskinan tadi ya, sehingga meningkatkan siswa yang rawan melanjutkan pendidikan, dalam pelaksanaan kegiatan pun tadi bisa kita simak bagaimana kebutuhan sarana belajar, baik sarana yang dibutuhkan oleh siswa ya ataupun guru ya, khususnya dalam pembelajaran online ya, misalkan tadi disampaikan komputer gitu ya, gadget gitu ya, kemudian internet juga,
Nah, ini menjadi kebutuhan yang menjadi kebutuhan krusial pada kesempatan pada model pendidikan pada kesempatan hari ini. Meskipun tadi banyak juga memunculkan manfaat positif, ya, ada juga dampak positifnya dari pandemi ini. Tadi disampaikan termasuk peran orang tua, ya, mungkin yang terekspos besar, banyak orang tua yang tertekan, tapi tidak sedikit juga tadi orang tua yang justru jadi lebih intens memberikan pendampingan secara langsung dalam melaksanakan pendidikan. Nah, namun harus kita garis bawahi, pendidikan secara online ini tidak bisa melepaskan para guru dengan anaknya, dengan anak didiknya. Ya, karena tadi teknologi kita belum bisa menggantikan guru dalam hal mengawal moral, ya, dalam hal mengawal pendidikan moral. Bagaimana aspek sosial juga tadi dipengaruhi, ya, turunnya empati serta simpati anak, yang ini tidak bisa digantikan oleh teknologi. Nah, di sisi lain juga ini diperlukan bagaimana sarana, ya, agar senantiasa guru itu bisa langsung berinteraksi dengan anak didiknya. Nah, untuk itulah di sini kami Basnas Kota Bandung akan menyampaikan seperti apa zakat itu, dan kemudian bagaimana program-program Basnas Kota Bandung, sehingga persoalan-persoalan pendidikan yang kita hadapi bersama ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas Basnas Kota Bandung. Nah, saya izinkan untuk mulai menyampaikan mulai dari pengertian dari zakat itu sendiri, di mana zakat ini merupakan ibadah orang Muslim, gitu ya, seorang Muslim, ibadah yang wajib dilaksanakan, yang mana ini sudah tercantum perintahnya itu dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Ya, di sini disampaikan, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, serta bersujudlah bersama orang-orang yang ruku, bersama orang sujud. Nah, zakat ini secara bahasa, ya, itu memberikan makna adalah mensucikan. Ya. Juga zakat ini bisa memberikan juga makna keberkahan. Ya, selain itu, zakat juga bisa memberikan makna berkembang. Nah, juga as-solahu, yaitu artinya beres, gitu. Dengan makna di sini, ya, dengan kita melihat makna zakat di sini, maka zakat ini sebetulnya bukan tidak hanya memberikan dampak untuk orang lain, ya, tapi zakat ini juga memberikan dampak untuk pelakunya. Ya, selain untuk dirinya sendiri yang melakukan zakat, maka zakat pun memberikan dampak untuk lingkungannya. Gitu. Jadi zakat ini bukan hanya sekedar bagaimana proses memberi bantuan kepada orang lain, tapi zakat ini merupakan bagian dalam membangun karakter kemanusiaan. Itu ya, khususnya dalam membangun hubungan sosial kemasyarakatan, membangun hubungan antar manusia. Nah, zakat ini berbeda dengan asuransi. Kalau asuransi itu ketika kita mengeluarkan dana itu digunakan untuk diri kita sendiri. Nah, namun bedanya zakat ini dikeluarkan dari diri kita, tapi digunakan untuk orang lain. Ya, di mana di sini ada 8 asnaf. Ada orang fakir, miskin, amil, mu'alaf, gorim, rokib, fisabilillah, maupun ibnu sabil. Jadi zakat ini berbeda dengan asuransi, Bapak Ibu, ya. Jadi asuransi itu kita mengeluarkan dana untuk diri kita, tapi kalau zakat ini mengeluarkan dana untuk masyarakat yang membutuhkan ini. Tapi dampaknya itu akan berdampak pada diri pelaku, para muzakinya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, zakat ini ada 2 jenis, zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ini adalah zakat yang dilaksanakan di akhir Ramadan, ya, setiap akhir Ramadan.
yang berfungsi untuk menyempurnakan puasa kita. Nah, zakat mal adalah zakat di mana ini adalah harta untuk membersihkan dari semua harta yang kita miliki apabila memang memiliki kelebihan batas. Nah, dari hadis Bukhari Muslim, di sini kita bisa menyimak bahwa Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Gitu ya. Rasulullah menyampaikan bahwa Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah, wa itaiz zakat, wa hajjil bait, wa shaumi ramadan. Jadi zakat Islam itu dibangun atas dasar 5 pondasi ini. Di mana kalau kita simak gitu ya, kita renungkan, nilai syahadat ini memiliki dampak positif pada pelakunya. Syahadat bisa di mute. Akad syahadat ini adalah akad, ya, akad persaksian, di mana dengan syahadat seseorang memahami adanya zat yang maha kuasa yang menentukan hidup kita dan meminta pertanggungjawaban kita. Nah, dengan memahami adanya zat Tuhan yang menciptakan dan kita juga dituntut untuk dimintai pertanggungjawaban, maka dengan syahadat ini seseorang yang berislam itu akan memiliki sikap yang positif, berpikir positif dan juga produktif. Karena dia akan senantiasa mengisi hidupnya untuk mengisi waktu-waktu supaya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian juga dalam rukun Islam itu juga tadi dibangun dengan dasar sholat. Sholat ini adalah hubungan komunikasi dengan pencipta. Ya, ketika seseorang sudah membangun hubungan komunikasi dengan Allah dengan baik, maka dia akan menjadi pribadi yang mandiri, ya, tidak bergantung kepada makhluk, juga akan percaya diri. Ya, karena segala sesuatunya dia akan serahkan kepada Allah dan dia percaya bahwa ada Allah yang senantiasa mendampingi. Kemudian yang selanjutnya, dampak dari 5 rukun Islam ini adalah zakat, di mana dengan berzakat ini akan menciptakan sikap yang peduli, berbagi, dan akan saling menjaga. Kemudian puasa sendiri akan menciptakan karakter, bagaimana seseorang itu bisa mengendalikan diri. Haji akan menjadikan seorang itu menjadi seorang yang toleran, patuh, juga juhud. Di mana ketika seseorang memiliki 5 karakter ini yang kita harapkan bisa membangun kehidupan yang tentram, adil, dan sejahtera, di mana kondisinya akan terbentuk karena satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, satu individu dengan individu yang lain, itu bisa saling menjaga, bisa saling berbagi, dan tidak saling menjatuhkan, ya, karena dia bisa mengendalikan diri, tidak ada iri hati, ya, tidak menjadi dengki dan sebagainya. Maka dengan masyarakat yang memiliki 5 karakter dari rukun Islam ini tentu kita harapkan bisa menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, zakat di sini adalah menjadi bagian. Zakat adalah bagian dalam rukun Islam yang menjadi pondasi keislaman seseorang. Nah, dengan demikian bisa kita lihat dimensi zakat itu sendiri. Kalau kita kaji dari beberapa petunjuk yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran, ini bisa kita lihat di antaranya dalam surat At-Taubah. Maka zakat ini memiliki peran yang bisa membersihkan dan mensucikan jiwa. Kemudian juga memberikan ketentraman jiwa bagi pelakunya. Gitu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 267, zakat juga
akan mendorong seseorang agar senantiasa mencari nafkah, mencari rezeki dengan cara-cara yang baik. Karena tuntutan dari aktivitas zakat ini adalah memberikan nilai-nilai yang baik, ya, usaha-usaha yang baik. Karena Allah tidak akan menerima usaha yang tidak baik. Kemudian dalam surat Al-Muzammil bisa juga kita lihat bahwa dengan meminjamkan dan melaksanakan zakat ini sama artinya dengan kita meminjamkan kepada Allah. Nah, ketika kita memberikan pinjaman kepada Allah, maka tentu Allah akan memberikan balasan, ya, dengan balasan yang lebih besar. Dalam surat Al-Hadid, di sini disampaikan bahwa dengan zakat, dengan bersedekah, ini akan menjadikan jaminan di mana rezeki seseorang yang melaksanakan sedekah ini akan dilipat gandakan. Nah, justru dengan bersedekah, dengan berzakat ini bukannya berkurang, tapi justru akan ditingkatkan rezekinya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah juga di sini disampaikan bahwa dengan menginfakkan harta, maka Allah akan melipat gandakan apa yang sudah dikeluarkannya. Bahkan di surat Al-Baqarah ini diberikan gambaran yang berlipat-lipat, ya, dari satu butir biji kemudian menjadi 7 tangkai, kemudian setiap tangkainya terdiri dari ratusan buah. Ini menjadi gambaran begitu besar dampak atau manfaat atau balasan kebaikan yang akan diterima bagi orang-orang yang melaksanakan sedekah, zakat, dan ataupun infak ini. Nah, dengan demikian, zakat ini memiliki 3 dimensi dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah dimensi keimanan, yang kedua dimensi sosial, yang ketiga adalah dimensi ekonomi. Dimensi keimanan ini menumbuhkan tadi bersihnya jiwa, jiwa dan harta. Bersih jiwa ini karena ketika seseorang semakin sering berbagi, semakin sering memberi, maka dia akan terlepas dari sifat rakusnya. Sama halnya hukum-hukum yang Allah bentuk. Ya, secara fitrah manusia sudah diberikan karakter cinta kepada dunia, cinta kepada pasangan, cinta kepada anak, cinta kepada harta. Nah, semuanya itu diberikan antivirusnya oleh Allah itu. Cinta kepada pasangan hidup ada hukum dengan menikah. Ya. Cinta kepada anak, maka di situ ada rumusan bahwa anak itu adalah titipan. Dan cinta terhadap harta, di sini Allah memberikan juga konsep zakat untuk menjaganya supaya bisa senantiasa terkendali. Nah, dengan keyakinan bahwa harus memberikan yang terbaik, maka di sini pun mendorong seseorang akan lebih berproduktif dan mencari rezeki dengan cara yang benar. Dari aspek sosial, dengan berzakat, setiap orang ketika berbagi, maka dia akan mendorong lingkungannya pun untuk berbagi pula. Tadi disampaikan oleh Pak Jajang bahwa kekhawatiran oleh Pak Bambang, ya, bahwa kemiskinan dan kebodohan itu bisa menjadi sumber kriminalitas. Nah, dengan adanya zakat, gitu, dengan orang-orang bisa berbagi satu dengan yang lain, maka tentu kemiskinan dan kebodohan ini bisa tertahan, kan, gitu, karena tertutup oleh gerakan zakat ini. Sehingga dengan adanya zakat akan menciptakan lingkungan masyarakat sosial yang tentram. Dari aspek ekonomi tadi juga menjadikan jaminan oleh Allah langsung bahwa siapapun yang berzakat, yang bersedekah, yang berinfak, maka itu akan diberikan balasan langsung dan dengan balasan yang berlipat, bahkan dengan pelipatan yang begitu besarnya. Sehingga dengan zakat ini memiliki dimensi ekonomi, ya, bahwa dengan berzakat bukannya akan rezeki berkurang, tapi justru dengan berzakat rezeki itu akan bertambah, gitu, dan bahkan berlipat. Dengan demikian, zakat itu bukan sekedar upaya untuk mendistribusikan saja. Jadi zakat itu bukan hanya sekedar
bagaimana uang atau harta itu diserahkan saja. Tapi berbicara zakat, ini berarti juga membicarakan bagaimana mengendalikan harta, baik dari harta yang memiliki kemampuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan pengelolaan zakat ini, dengan ibadah zakat ini, maka di sini yang kita harapkan terciptanya adanya kesejahteraan sosial. Jadi bukan saja sekedar memberi kepada si miskin, ya, tapi bagaimana sebetulnya adalah membangun kesejahteraan sosial. Jadi bisa digambarkan bagi orang yang tidak berzakat itu sama halnya dia itu sedang merampas hak orang lain. Karena harta yang dititipkan melalui orang yang memiliki kemampuan mengumpulkan harta lebih, ketika ditimbun, ditumpuk dan tidak disalurkan, maka pada hakikatnya dia sedang merampas pada hak orang lain. Nah, disinilah tadi yang disampaikan Pak Bambang, bagaimana dari kemiskinan dan kebodohan ini bisa menciptakan kriminalitas. Jadi sangat penting sekali zakat ini bisa sama-sama kita optimalkan dan kita pahami bahwa zakat bukan sekedar hanya memberikan harta kepada orang yang tidak mampu, tapi zakat ini merupakan bagian dari upaya untuk membangun kesejahteraan sosial. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa menurut Todaro ini indikator kesejahteraan masyarakat itu adalah terentasnya dari kemiskinan, kesehatan, juga memperoleh tingkat pendidikan dan tingkat produktivitas masyarakat. Nah, maka disinilah Basnas Kota Bandung dalam rangka mengoptimalkan zakat untuk kesejahteraan sosial adalah bagaimana kita coba membangun pola pemberdayaan pada aspek pendidikan, gitu ya. Untuk itulah kenapa kita mencoba membangun kerjasama bersama dengan Dinas Pendidikan. Nah, perlu disampaikan bahwa pola pendayagunaan sistem penyaluran dana di Basnas Kota Bandung khususnya itu diharapkan bisa memberikan dampak. Gitu. Jadi setiap dana zakat yang dikelola oleh Basnas Kota Bandung ini bagaimana diupayakan supaya bisa meningkatkan dampak terhadap kehidupan masyarakat, ya, sehingga mulai dari proses input, gitu ya, kemudian penetapan hasil dan dampaknya ini menjadi concern dalam penyaluran dana zakat di Basnas Kota Bandung. Nah, tentu ini nanti yang akan kita bangun bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Bagaimana kita akan mengatasi berbagai persoalan-persoalan pendidikan tadi, sehingga jelas dampak apa, capaian apa yang akan kita capai, sehingga pola apa yang bisa kita bangun. Nah, kemudian kami sampaikan di Basnas Kota Bandung itu kami memiliki 5 program utama untuk penyaluran dan pendayagunaan zakat ini. Di 5 program ini diantaranya ada Bandung Sehat. Bandung Sehat ini adalah program penyaluran dana zakat untuk aspek kesehatan. Kemudian yang kedua ada Bandung Makmur, ini untuk aspek ekonomi. Di Bandung Peduli untuk aspek kemanusiaan, bencana, dan lain-lain. Kemudian di Bandung Takwa, ini untuk dakwah dan advokasi, ya. Kemudian advokasi keagamaan. Kemudian yang kelima adalah program Bandung Cerdas. Nah, Bandung Cerdas inilah yang tentu pada kesempatan hari ini akan kita diskusikan, ya, secara mendalam bagaimana dana zakat ini bisa kita gunakan dalam pemberdayaan pendidikan. Sehingga tadi persoalan-persoalan yang kita hadapi khususnya di masa pandemi ini itu bisa kita bantu, ya, melalui pendayagunaan zakat secara optimal ini. Nah, selain itu juga tadi bahwa kita menghadapi banjir demografi, bonus demografi di kalangan milenial dan Gen Z, ya, di mana itu adalah usia yang perlu sekali mendapatkan
pendampingan pendidikan dari para guru, ya, sehingga generasi-generasi ini di masa yang akan datang itu akan menjadi bonus generasi yang positif, gitu. Nah, maka pendidikan bagi Basnas Kota Bandung pada kesempatan ini menjadi agenda yang strategis, ya, untuk membangun masa depan bangsa dan generasi ke depan. Nah, di program pendidikan ini juga bagaimana yang sudah dilaksanakan, juga program yang tentu bisa kita agendakan ke depan juga untuk ditingkatkan. Di antaranya ini adalah ada program beasiswa pendidikan duafa, ya, baik dari bantuan biaya untuk pendidikan masyarakat yang kurang mampu ataupun juga ada anak yang berprestasi, gitu ya. Juga terkait persoalan-persoalan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan biaya-biaya sekolahnya. Kemudian juga ada program bantuan peralatan sekolah itu buat anak-anak. Nah, tadi juga ini mungkin terkait persoalan tadi yang disampaikan, ya, ketika di masa pandemi bagaimana persoalan kebutuhan media belajar yang baru, ya, terkait dengan pola belajar baru ini menjadi kebutuhan juga dalam melangsungkan pendidikan anak di masa pandemi ini. Nah, juga terkait peningkatan kualitas guru, karena hal ini tidak terlepas, ya, bagaimana pendidikan itu tadi juga disampaikan oleh Pak Jajang bahwa tidak bisa lepas guru itu dengan anak didiknya, karena teknologi tidak bisa menggantikan pendidikan moral. Ya, mau tidak mau tetap guru itu akan menjadi bagian yang tidak lepas dari anak didiknya. Nah, ini juga maka bagian dari peningkatan kualitas guru juga itu bisa menjadi bagian dalam hal pendayagunaan zakat ini. Tentu dengan bantuan sarana pendidikan dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kami sampaikan bahwa Basnas Kota Bandung ini adalah merupakan lembaga, ya, yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Jadi Basnas Kota Bandung dalam pengelolaannya ini mengacu dan patuh pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini. Nah, supaya dalam pelaksanaan tadi bagaimana zakat yang sudah dihimpun, yang disalurkan oleh masyarakat, khususnya oleh masyarakat ASN di Kota Bandung, ini bisa dikelola dengan baik dan benar, bisa dipertanggungjawabkan, sehingga aman secara syariah, aman secara NKRI, juga aman secara regulasi. Nah, dalam pengelolaan zakat, ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini. Di mana di undang-undang ini banyak beberapa hal, ya, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian untuk kita semua. Ya, selain ini adalah terkait kedudukan Basnas Kota Bandung, bahwa Basnas adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Di pasal 15 ini, dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten, maka dibentuk Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten. Nah, dalam pendistribusian ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ya, di sini ada beberapa pasal yang menyampaikan bahwa zakat ini wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Ya, pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip kemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Nah, di sini diatur bahwa penyaluran zakat pun harus mengacu, ya, pada regulasi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan regulasi ini, menurut undang-undang ini, maka pelanggaran itu dianggap menjadi kejahatan, sehingga bisa dikenai hukum pidana, ya, di mana di sini disampaikan di pasal 39-nya
ketidakpatuhan melaksanakan pendistribusian sesuai regulasi ini bisa dikenakan denda pidana penjara 5 tahun, juga bisa digunakan terkena denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, di pasal 228 ini juga disebutkan bahwa Basnas ini selain mengelola zakat, juga adalah mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Nah, kemudian di pasal 37, di sini disampaikan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengolahannya. Nah, jadi di pasal 37 ini, tidak boleh dana zakat atau infak sedekah ini dijaminkan atau dihibahkan, ya, disalurkan di luar ketentuan syariat Islam. Nah, maka ini pun masuk ke dalam ranah pidana, di mana pelanggaran terhadap pasal 37 ini bisa dikenakan penjara 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Nah, yang terakhir yang perlu juga disampaikan pada kesempatan hari ini, bahwa di pasal 38 ini juga diatur bahwa tidak bisa semua orang itu mengelola zakat, infak, atau sedekah ini. Jadi di pasal 38 ini disebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Nah, kesalahan pelanggaran terhadap pasal 38 ini bisa dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, begitu pentingnya zakat untuk pengembangan pendidikan di masyarakat Kota Bandung, ini menjadi fokus kita hari ini. Gitu ya, bagaimana zakat ini bisa memerankan peningkatan pendidikan. Nah, namun dalam pengelolaan zakat ini, kita juga harus betul-betul hati-hati, ya, harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, sehingga disinilah Basnas hadir untuk lingkungan pendidikan, ya, khususnya di sekolah-sekolah, di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Ini bagaimana ke depan Basnas Kota Bandung ini akan akan membangun sinergitas, kolaborasi dengan masyarakat lingkungan pendidikan Kota Bandung agar bisa kita sama-sama mengoptimalkan zakat untuk pendidikan. Namun juga bisa dikelola dengan aman, gitu ya. Tadi disampaikan aman secara syar'i, aman secara RKRI, juga aman secara regulasi, gitu. Sehingga pelaksanaan zakat untuk meningkatkan pendidikan ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan kemaslahatan buat kita semua. Itulah nanti yang tentu akan kita bangun ke depan, bagaimana zakat ini kita optimalkan. Nah, pada kesempatan ini maka ada 3 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, zakat ini merupakan yang di dalamnya termasuk infak dan sedekah, ya, adalah ibadah yang dilaksanakan untuk mencapai kebahagiaan secara langsung, ya, baik bagi para pelakunya. Jadi zakat ini adalah ibadah yang pahalanya itu langsung dirasakan, gitu. Jadi kalau hari ini memberi, maka sebelum meninggal rezekinya itu juga pahalanya sudah bisa dirasakan langsung, gitu ya. Nah, itu di zakat ini. Kemudian zakat juga tadi memiliki 3 dimensi keimanan, dimensi sosial, dan ekonomi, ya, yang merupakan sarana untuk menjawab persoalan-persoalan kehidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Nah, zakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang mana pendidikan ini adalah bagian daripada indikator kesejahteraan sosial tadi. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini, yang mana ke depan kita berharap dibangunnya sinergitas Dinas Pendidikan Kota Bandung bersama Basnas Kota Bandung ini bisa sama-sama berkolaborasi
yang bisa memberikan dampak positif bagi pendidikan, khususnya di lingkungan pendidikan Kota Bandung ini. Nanti ke depan mungkin programnya bisa lebih banyak lagi, gitu ya, dikembangkan di sekolah-sekolah. Nah, misalkan nanti kita bisa bangun, misalkan gerakan filantropi cendekia, gitu ya. Nanti di mana gerakan ini nanti bisa kita bangun, misalkan gerakan edukasi untuk penerimaan siswa, gitu ya. Yang ini juga bisa menjadi pola pembelajaran, pola pendidikan oleh guru kepada siswa untuk membangun empati dan simpati tadi yang Pak Jajang sampaikan itu sudah berkurang pada saat pandemi ini. Ya, dengan misalkan kita bersama-sama membangun gerakan filantropi cendekia, nanti kita bangun kembali karakter empati dan simpati dari lingkungan baik siswa maupun guru. Nah, sehingga dari dampak dari gerakan pembangunan karakter kedermaan siswa ini bisa menciptakan tadi membangun kesejahteraan dalam lingkungan pendidikan, baik bagi siswa yang kurang mampu, ya, maupun bagi sarana prasarana maupun tenaga pengajarnya. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian ini. Dan mudah-mudahan kolaborasi sinergitas Dinas Pendidikan dan Basnas Kota Bandung ini nanti akan berkesinambungan untuk membangun agenda-agenda yang lebih produktif ke depan. Demikian, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.